Bab 215. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Raiden berjarak 3 atau 4 hari berjalan kaki dari Patrian. Namun, Party Grid menemui monster sepanjang waktu. Mereka tidak menghindarinya, jadi perjalanan mereka tertunda beberapa kali. XP-nya sangat bagus. Sudah 6 hari sejak meninggalkan Patrian. Sementara itu, Grid memburu monster terkuat di barat dan mencapai level 273. Selain itu, pengukur XP-nya berada di 60%. Itu adalah kecepatan naik yang menakjubkan yang tidak bisa diimpikan player. Di mana naik level setiap 2 hari. Grid tidak tahu ini, tapi bahkan Kraugel tidak dapat naik level secepat Grid saat ini, ketika dia level 270. Aku akan menjadi level 275 pada saat aku mencapai Raiden. Grid dengan penuh semangat berpikir sendiri. Bahkan, para petinggi pun akan merasa kesulitan untuk memburu monster barat ini. Jadi, dia bangga dengan item dan skill-nya. Game ini benar-benar tentang barang. Kontrol, itu adalah sesuatu yang hanya dikhawatirkan oleh para pecundang, yang tidak memiliki item bagus. Uhahat, petik 1. Pertama, kontrol adalah cara yang digunakan oleh yang lemah untuk mencoba dan menang melawan yang kuat. Dia tidak perlu kontrol, jika dia memiliki kekuatan luar biasa. Grid memiliki pola pikir yang sempit, sejak keberhasilannya dalam Raid Malakus. Dia tidak ragu jika item adalah yang terbaik. Tapi, keyakinan kuat Grid akan terguncang. Pan-pan, wow, ini benar-benar kotor. Giant Worm sebelumnya hanya latihan. Grid kelelahan saat dia berjalan melalui padang pasir yang luas menuju Raiden. Berkat resistensi kondisi abnormal dari pasifnya, dia tidak terkena serangan panas. Namun, panasnya cukup membuat staminanya turun lebih cepat dari biasanya. Selain itu, dia tidak bisa beradaptasi dengan medan gurun. Di sisi lain, monster terus menjadi semakin kuat. 4 Basilis, monster yang diperlakukan sebagai monster kelas bos di utara, muncul di depan Grid. Grid berhasil melepaskan segala macam skill melawan Basilis, tapi dia dijepit oleh monster dan menghadapi krisis. Ah, sungguh, biarkan aku istirahat. Dia kehabisan akal, pengendaliannya tidak matang, sehingga dia terus-menerus membiarkan monster untuk menyerangnya. Sehingga, armor terbaik itu tidak bisa bertahan, dan dia kehilangan HP. Dalam situasi ini, tidak aneh jika pasifnya immunity diaktifkan. Bahkan pasukan Golem Braham tidak akan bisa mengerahkan banyak kekuatan melawan monster di sini. Monster barat itu kuat dan banyak. Itulah alasan mengapa kerajaan memilih untuk membiarkan Giant Worm menyebar, bukannya menundukkan mereka. Tidak mungkin bagi kerajaan untuk mengelola barat dengan benar. Jadi, raja mengirimku ke sini. Itu tebakan yang benar. Raja Wisbaden berharap agar Grid membersihkan wilayah barat yang menjadi tandus, karena monster-monster perkasa. Maka dia memberi Grid Raiden. Itu menunjukkan kepercayaan mutlak pada Grid. Namun, Grid mengira dia digunakan oleh raja dan tidak bisa membantu mengutuk. Kiak. Ketika Grid mengutuk raja, katak padang pasir besar menjulurkan lidahnya. Lendirnya yang lengket keluar dari mulutnya dan menutupi tubuh Grid. Lendir ini adalah sejenis racun yang melumpuhkan target dalam sekejap. Namun, Anda telah menolak kondisi abnormal. Grid melawan. Failure plus 9 melewati perut gemuk katak. Namun, monster barat tidak mudah untuk mati, karena salah satu serangan Grid. Katak itu menggerakkan lidahnya, seperti cambuk untuk serangan balik. Terkutuk. Reaksi Grid sudah terlambat, karena dia dimakamkan jauh di dalam perut katak. Tang 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 tang. Grid lebih kuat dari baja dan penuh ketahanan, tapi kepalanya dipukul dan jatuh. Monster lain mengerumuni tubuhnya yang jatuh. Kuak, waktu cooldown Transcend dan Transcended Link belum berakhir. Grid cenderung bergantung pada skill, karena dia tidak memiliki kontrol. Tapi, ada kelemahan fatal. Jika skill tidak tersedia karena waktu cooldown, dia tidak bisa mengerti dan menjadi lemah. Piaro, bantu aku. Petik 2. Pada akhirnya, Grid mencoba mengandalkan Piaro. Namun, dia terkejut. Itu karena, Glenn mulai bergerak. Grid tidak memperhatikan selama 6 hari terakhir. Tapi, Glenn menjadi sangat kuat selama periode singkat itu. Apa ini? Kenapa tiba-tiba? Ini adalah orang yang berjuang melawan level 280 Goblin bertanduk hanya 6 hari yang lalu. Tapi sekarang, dia bertarung 1 lawan 1 dengan monster barat, yang setidaknya 50 level lebih tinggi darinya. Jadi, dia benar-benar berkembang. Tentunya, ini bukan bug. Apa rahasia di balik pertumbuhan mendadak ini? Grid mempertanyakan, ketika dia bergerak ke belakang, setelah Glenn menarik perhatian. Kemudian, dia melengkapi dan memeriksa Glenn. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Nama. Glenn. Kelas. Magic Swordsman. Umur. 25. Titel. Son of Great Mage. Gender. Laki-laki. Level. 255. Strength. 1331 per 1990. Stamina. 420 per 1030. Agility. 519 per 1401. Inteligen.
2540/4550. Cam. 212/800. Skill. Northern Swordsmanship. B. Akselerasi Spellcasting. S. Magic Power Concentration. S. 9 mantra C grade. Asterisk. 5 mantra B grade. Asterisk. 2 mantra A grade. Asterisk. Asterisk klik pada detail untuk memeriksa mantra yang telah diperoleh target saat ini. Titel, Son of Great Mage. Asterisk dia mewarisi bakat magis ayahnya, Earl Ashur. Asterisk menerima bonus untuk kecepatan casting sihirnya, dan kecepatan generasi mana. Asterisk setiap kali levelnya meningkat, intelijensinya akan meningkat secara signifikan. Titel, Murid Marquis Steim. Asterisk dia pernah belajar ilmu pedang dari Marquis Steim, seorang ahli pedang dari utara. Asterisk ketika senjata tipe pedang dilengkapi, attack power akan meningkat sebesar 20% dan attack speed sebesar 10%. Blend. Di masa kecil dan remajanya, dia belajar sihir di bawah ayahnya dan ilmu pedang di bawah Marquis Steim. Dia mengikuti kursus elit yang khas, dan adalah seorang jenius muda yang dianggap sebagai landasan kerajaan eternal di masa depan. Tidak ada yang istimewa. Grid telah mengamati detail Blend, tak lama setelah mendapatkan dia sebagai sandera. Perbedaan antara dulu dan sekarang hanya 5 level, dan sedikit peningkatan dalam statistik. Lalu, mengapa dia menjadi jauh lebih kuat? Grid ingin tahu. Itu saja, kamu mengerti dengan benar. Kamu seharusnya tidak bermain-main, ketika memegang pedang di tanganmu. Daripada menghindari serangan musuh, lebih baik mengincar pertahanan atau serangan balik. Bahkan, jika lawanmu lebih kuat darimu, mereka akan lebih mudah dikalahkan, jika kamu terus menggerakkan pedang. Piaro sedang berbicara dengan Blend. Kemudian, Grid menyadari. Ini berkat ajaran Piaro. Dia mungkin seorang Great Swordsman, tapi mungkinkah seseorang tumbuh begitu cepat, hanya dari nasihatnya. Grid mulai mengamati Piaro dan Blend. Tidak seperti sebelumnya, dia tidak pergi sendirian dan memburu monster di dekat mereka. Kamu terlalu terikat dengan menjadi Magic Swordsman. Dasar sihir dan ilmu pedang tidak bisa dilakukan pada saat yang sama. Sehingga, celah akan terjadi. Namun, ini tidak berarti, kamu harus membuang sihir. Kamu memiliki lebih banyak bakat dalam sihir daripada di pedang. Jadi, jika kamu menghadapi musuh yang lebih kuat, kamu harus berkonsentrasi pada sihirmu. Ilmu pedangmu ideal untuk pertahanan minimal. Piaro akan memberikan saran, dan Blend akan menerapkan ajaran secara real-time, setiap kali monster muncul. Pertumbuhan Blend yang cepat berdampak besar pada Grid. Mempelajari cara bertarung dengan benar. Dengan kata lain, kekuatan kontrol lebih dari yang ia pikir. Jika aku menggabungkan kontrol dengan item, seberapa besar aku bisa menjadi lebih kuat? Grid akhirnya menyadari hal itu. Dia bisa memahami, jika dia akan mencapai batasnya di masa depan, jika dia hanya mengandalkan itemnya. Pada akhirnya, dia bertanya pada Piaro. Tolong juga ajari aku. Apakah kamu tidak mengatakan, jika sebelumnya tidak perlu? Awalnya, pikiran seseorang fleksibel. Sekarang, aku ingin belajar darimu. Apakah itu karena dia tidak bisa lagi duduk dan menonton Blend tumbuh sendiri? Apakah dia kehilangan kepercayaan dirinya, sebagai Pakmas Descendants? Piaro dapat memahami, jika Grid adalah orang yang tidak berprinsip. Dia adalah tipe orang yang tidak disukai Piaro. Tapi, Piaro dengan mudah menerima permintaan Grid. Itu dengan harapan, jika dia dapat meningkatkan kekuatannya, dengan meningkatkan Grid. Pikiran beku Piaro yang terobsesi dengan balas dendam, perlahan bangkit kembali saat dia bertemu Grid dan Blend. Itu adalah perubahan kecil, tapi signifikan. Setelah itu, jangan gerakkan kepalamu. Berapa kali aku harus memberitahumu? Petik 2. Bukankah wajar menggelengkan kepalaku, setiap kali aku bergerak? Bagaimana aku bisa mengendalikan tubuhku? Berusahalah. Berpikirlah saat kamu bertarung. Dan jangan mengandalkan fly. Prajurit harus terbiasa dengan berbagai medan. Jadi, bertarung di gurun akan menjadi pengalaman berharga bagimu. Bagaimana aku bisa menggunakan pedangku, ketika kakiku terkubur di pasir? Letakkan beratmu di ujung pedangmu, bukan kakimu. Jadi, bagaimana aku melakukan itu? Petik 2. Berapa kali aku harus menjelaskan, jika kamu harus menggerakkan ototmu dengan baik? Tidak, bagaimana aku menggerakkan ototku? Petik 2. Alasan mengapa Blend dapat tumbuh dengan cepat adalah karena dia jenius. Guru terbaik dan murid terbaik bertemu, sehingga sinergi meledak. Tapi, Grid adalah orang yang bodoh. Bahkan tidak mudah bagi seorang Great Swordsman untuk mengajarinya. Piaro menderita, ketika dia mengajar Grid, yang tidak memiliki pemahaman dan lambat untuk belajar. Dia mulai merasakan sakit. Aku pikir dia orang yang pintar, tapi bukan itu. Bagaimana orang bodoh bisa mendapatkan kekuatan dan warisan Pakma? Piaro bertanya-tanya. Dia sejujurnya ingin menyerah pada pengajaran Grid. Namun, dia tidak bisa mengambil kembali kata-katanya, sehingga dia terus mengajar Grid. Grid menggerutu, jika itu sulit dan rumit. Tapi, dia melakukan yang terbaik untuk mengikuti ajaran Piaro. Grid mengulangi ini dalam 3 hari, sebelum tiba di Raidan dan akhirnya membaik. Dia agak terbiasa sekarang.
Grid mampu membangun skill dasar seorang swordsman. Ini adalah batas kemampuannya dan kemampuan mengajar pendekar pedang. Aku rasa, Grid tidak mungkin berkembang melebihi ini. Piaro kewalahan dengan rasa kekalahan. Kemudian, party Grid tiba di Raiden.